teman-teman, selamat datang kembali. Oke, di video kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen atau percobaan singkat di mana saya akan melakukan pencampuran beberapa bahan, di mana nantinya kita akan melihat peristiwa apa yang terjadi atau reaksi apa yang terjadi. Oke, karena suruhannya di sini untuk mengamati apakah pencampuran bahan ini mengalami peristiwa difusi atau tidak. Seperti yang kita tahu, peristiwa difusi itu adalah peristiwa mengalirnya suatu zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, namun sebelum itu saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada air, minyak, tepung beras, sendok dan juga gelas, serta vitamin C. Oke, untuk percobaan yang pertama yaitu kita akan mencampurkan air dengan tepung beras. Oke, kita masuk pada pencampurannya. Oke, kita gunakan air di sini sebanyak 5 cc saja ya teman-teman. Jadi kurang lebih airnya segini. Oke, kita masukkan dalam gelasnya, dan setelah itu kita ambil tepung terigu secukupnya saja, tepung beras ya teman-teman. Oke, dan kita masukkan ke dalam, lalu kita aduk-aduk hingga merata. Oke teman-teman, bisa lihat di sini ya, air yang dicampur dengan tepung beras tadi, tepung berasnya larut dalam air. Untuk percobaan yang kedua, kita akan mencampurkan air dengan minyak. Oke, untuk percobaan yang kedua kita akan mencampurkan air dengan minyaknya. Oke, dan minyak yang kita gunakan di sini juga sebanyak 5 cc ya teman-teman, kira-kira begini minyaknya. Oke, lalu kita campurkan dengan air. Oke, kita aduk-aduk dan kita akan melihat. Oke, di sini teman-teman bisa lihat tadi pencampuran antara air dengan minyak. Bisa dilihat di sini yaitu minyaknya berada di bagian atas dan airnya di bagian bawah. Ini artinya pencampuran antara minyak dengan air ini membentuk dua lapisan. Oke, untuk percobaan yang ketiga, di sini kita akan mencampurkan minyak dengan vitamin C. Sebelumnya kita akan memasukkan minyak sebanyak 5 cc ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita masukkan vitamin C, lalu kita aduk-aduk sampai dia larut ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pencampuran minyak dengan vitamin C-nya kita bisa lihat bersama di sini bahwa minyak dengan vitamin C-nya tidak menyatu atau vitamin C-nya tidak larut dalam minyak. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, dari 3 percobaan yang telah saya lakukan tadi, saya bisa membuat kesimpulan. Untuk percobaan yang pertama yaitu ketika air dicampurkan dengan tepung beras, air dan tepung beras ini saling menyatu atau tercampur secara merata. Hal ini disebut dengan sistem koloid. Untuk percobaan yang kedua yaitu pencampuran antara air dengan minyak. Ketika air dengan minyak dicampurkan, minyaknya akan berada di bagian atas dan airnya akan berada di bagian bawah.
artinya di sini air tidak dapat bercampur dengan minyak karena memiliki molekul yang berbeda. Yang artinya di sini campuran dari dua bahan ini itu bersifat heterogen, yang artinya campuran antara dua zat ini tidak tercampur secara sempurna. Oke, untuk percobaan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pencampuran antara minyak dengan vitamin. Di sini juga minyak dengan vitamin di sini tidak larut ya teman-teman, juga dengan atau pencampuran dua bahan ini bersifat heterogen atau zatnya ini tidak tercampur secara sempurna. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga bermanfaat.